Antisipasi itu bukan tekad atau semangat seperti ungkapan di bawah ini. Kapan saja Tuhan datang, saya siap. Bahkan ada yang berkata, saya akan bekerja seakan-akan Tuhan datang 1000 tahun lagi, dan saya akan hidup kudus seakan-akan Tuhan Yesus datang besok pagi. Hebat kan? Terlihatnya sih hebat, tapi ingatlah bahwa meskipun tidak ada yang salah dengan tekad atau semangat ini, hanya saja yang namanya tekad dan semangat itu bukan tindakan antisipasi. Ingatlah bahwa gadis-gadis bodoh itu juga melakukan hal yang sama, yaitu punya tekad dan semangat dalam menanti mempelai laki-laki. Tetapi mereka gagal bertemu mempelai laki-laki karena tidak melakukan antisipasi. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah mendukung kami dengan subscribe. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini, saya akan membagikan pengertian firman Allah dengan judul Rahasia Gereja yang Terangkat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi munculnya seorang antikristus, si pembinasa kecil itu, atau kebangkitan atau munculnya kembali kerajaan ketujuh yang dahulu pernah ada, yang kemudian tidak ada, dan akan ada lagi. Yang sekaligus merupakan juga rahasia bagaimana kita atau gereja akan terangkat di akhir zaman ini. Jadi penjelasan kali ini akan menjelaskan dua hal yang penting. Pertama, menjelaskan tentang sikap kita terhadap kemunculan antikris di akhir zaman, dan sekaligus itu merupakan rahasia bagaimana kita akan menjadi gereja yang pasti terangkat. Penasaran kan? Nah, tonton terus video ini, jangan di-skip-skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelum saya lupa, tolong saya untuk membangun channel ini agar saya juga bisa menolong Anda untuk memahami pengertian-pengertian firman Tuhan yang penting untuk kita orang Kristen di akhir zaman ini. Ya, tolong saya dengan cara subscribe, like, tekan lonceng agar supaya Anda dapat notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Beri komentar Anda ketika Anda diberkati dan mengerti suatu kebenaran yang tersingkap pada saat Anda mendengarnya. Dan juga please share link video ini ke saudara-saudari seiman kita sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk dukungan Anda, dan kita akan langsung mulai. Ya, kita akan mulai membahas materi utama kita, rahasia gereja yang terangkat. Inti dari rahasia gereja yang terangkat adalah gereja menjadi bijaksana. Rahasianya terletak pada sikap gereja, yaitu ketika ia menjadi gereja yang bijaksana. Mari kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan besar bagi semua kita adalah, apakah Anda benar-benar ingin bertemu Tuhan dalam pengangkatan di awan-awan? Ya, mungkin bagi Anda ini pertanyaan konyol, tentu saja semua orang ingin. Ya, masalahnya bukan masalah di keinginannya, karena ada hal yang kita harus lakukan selanjutnya untuk itu. Jadi sekali lagi, apakah Anda ingin bertemu Tuhan dalam pengangkatan di awan-awan? Jika ingin, maka jawabannya adalah jadilah gereja yang bijaksana. Mengapa? Karena hanya dengan menjadi gereja yang bijaksanalah Anda pasti akan terangkat. Kenapa? Karena menjadi bijaksana adalah rahasia gereja yang pasti terangkat. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Karena dari perumpamaan ini, kita akan mengetahui mengapa ada gereja atau orang percaya yang pasti terangkat,
Tapi ada juga gereja yang pasti tidak terangkat dalam pengertian ia murtad karena tidak tahan akan dahsyatnya penganiayaan yang terjadi di akhir zaman ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan membaca perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak. Saya ulang lagi ayat 9 ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kita akan melihat garis besar dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Garis besarnya dari perumpamaan itu adalah sebagai berikut. Nomor 1, dalam perumpamaan ini Tuhan menyampaikan pesan-pesan atau nubuatan-nubuatan. Jadi maksudnya dalam pesan-pesan yang terkandung di perumpamaan ini mengandung nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Pesan-pesan yang sangat penting mengenai apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya atau gereja yang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini, atau orang-orang yang menanti pengangkatan. Nomor 2, tujuan Tuhan menyampaikan pesan-pesan penting ini adalah agar gerejanya tidak menjadi gereja yang bodoh. Sekali lagi, tujuan Tuhan menyampaikan pesan-pesan penting dalam perumpamaan ini adalah agar gerejanya tidak menjadi gereja yang bodoh, tetapi menjadi gereja yang bijaksana. Yang ketiga, pesan penting yang harus diperhatikan adalah gereja yang bodoh pasti gagal bertemu mempelai laki-laki. Itu artinya tidak masuk pengangkatan. Kenapa? Ya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, artinya dia miss. Kemudian gereja yang bijaksana pasti berhasil bertemu mempelai laki-laki, artinya dia pasti. Inilah garis besar dari perumpamaan dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu. Apakah ini masalah yang serius bagi Anda, bagi kita? Ya, saya percaya ini masalah yang serius sekali yang perlu memperoleh perhatian kita dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, saya sampaikan dulu keterangan istilah. Please Anda hafal ini ya, karena ini akan mewarnai seluruh penjelasan di materi ini. Nomor 1, yang dimaksud gadis-gadis itu adalah orang-orang percaya atau gereja Tuhan, atau gereja-gereja, atau orang-orang percaya di akhir zaman. Nomor 2, mempelai laki-laki tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Ketiga, malam hari itu adalah masa tribulasi atau masa kesusahan besar ya. Itu gambaran dari masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Suatu masa di mana kejahatan sangat dominan di zaman itu. 4, mengantuk itu artinya gereja ada mengalami beberapa kekecewaan karena beratnya situasi dan kondisi yang mereka hadapi di masa tribulasi itu. Yang kelima, tengah malam itu adalah akhir dari masa tribulasi. Artinya masa tribulasi itu hanya kurun waktu tertentu yang akan ada akhirnya. Tengah malam itulah akhir dari masa tribulasi. Karena pada tengah malam itulah Tuhan Yesus Kristus datang. Tertidur sama dengan tidak berjaga-jaga atau tidak senantiasa berdoa. Ya, atau tidak berdoa senantiasa maksudnya. Sekali lagi yang keenam, tertidur sama dengan tidak berjaga-jaga dan juga tidak berdoa senantiasa. Ketujuh, pelita padam itu punya pengertian sudah mati rohani. Secara rohani sudah mati, tidak aktif. Dalam realita atau kenyataannya nanti orang-orang ini bukan sekedar rohaninya mati, tapi itu murtad. 8, pelita yang menyala artinya tetap berjaga-jaga, tetap aktif secara rohani. 9, minyak itu adalah gambaran dari kuasa kasih karunia, satu kemampuan ilahi yang akan memampukan gereja bertahan di masa-masa yang sangat sukar itu. 10, gagal bertemu mempelai itu sama dengan tidak terangkat. Kenapa? Karena gereja di akhir zaman yang gagal bertemu dengan mempelai itu punya pengertian mereka murtad karena tidak tahan, tidak kuat akan dahsyatnya penganiayaan terbesar yang ada di akhir zaman itu. Nomor 11, bertemu mempelai artinya mengalami pengangkatan atau telah diselamatkan. Nah, nomor 12, pintu ditutup artinya anugerah keselamatan telah berakhir karena zaman baru telah datang. Pemerintahan surgawi, yaitu pemerintahan 1000 tahun damai di mana Yesus menjadi raja di atas segala raja, segera dimulai. Oke, itu keterangan istilah yang Bapak Ibu perlu pahami dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat pesan-pesan penting Tuhan Yesus Kristus yang terdapat pada perumpamaan di Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13 tadi. Kita akan melihat satu persatu ya, pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis ya. 10 gadis artinya itu perawan yang suci yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. Dan tahukah saudaraku, semua orang percaya, semua orang Kristen yang lahir baru keadaannya sebetulnya seperti gadis-gadis ini, seperti perawan suci ini, kudus tak bercacat celah. Ya. Jadi kriteria orang yang terangkat itu seperti apa sih? Ya, seperti gadis-gadis ini. Artinya, asal Anda percaya Yesus dan lahir baru, Anda akan memenuhi kriteria untuk mengalami pengangkatan. Yang kedua, berapa banyak kelompok atau jumlah yang akan terangkat di antara orang percaya? Dijelaskan di ayat ini, 5 di antaranya bodoh, 5 bijaksana. Artinya apa? Ya, ini asumsi saya, bisa benar, bisa salah. Anda tidak harus percaya 100%. Cuma logikanya seperti ini. Mengapa dari 10 ini Tuhan gunakan kata 5 bodoh, 5 bijaksana? Kenapa Tuhan tidak mengatakan 9 bodoh, 1 bijaksana, atau 7 bodoh, 3 yang bijaksana, atau 6 yang bodoh, 4 yang bijaksana? Kenapa 5-5? Ya karena 50-50. Jadi kemungkinannya orang yang terangkat dan yang gagal bertemu dengan Tuhan itu 50-50 atau 50% lah. Karena 5 diantaranya gereja-gereja itu akan menjadi gereja yang bodoh, dan 5 diantaranya atau 50%-nya akan menjadi gereja yang bijaksana. Gereja yang bijaksana itulah yang akan berhasil bertemu dengan mempelai laki-laki, sedangkan yang bodoh itu akan gagal. Jadi berapa banyak
atau kelompok atau jumlah yang akan mengalami pengangkatan atau bertemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, kurang lebihnya 50-50 atau 50%, 50%. Oke, itu pesan penting yang terkandung pada Matius 25 di ayat 2-nya, ayat 3 sekarang. Nah, dari sini kita akan melihat definisi gereja yang bodoh. Atau definisi gadis-gadis bodoh itu apa? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak cadangan. Ya, gadis ini disebut bodoh karena mereka tidak memiliki cadangan. Artinya mereka tidak pernah memprediksi, tidak pernah mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi. Disitulah letak kebodohan 5 gadis yang bodoh ini. Hanya membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak cadangan. Nah, kemudian definisi bijak di ayat 4-nya adalah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Nah, artinya apa? Artinya mereka mengantisipasi keadaan dengan membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Sehingga ketika minyak yang ada di pelita mereka sudah habis, mereka masih punya cadangan untuk dimasukkan ke dalam pelita itu, sehingga mereka akan terus tetap bisa menyala. Jadi tekanan pada kata bijaksana di sini atau gadis yang bijak ini adalah mereka mengantisipasi keadaan dengan membawa minyak cadangan. Mereka memikirkan, mereka memprediksi, dan mereka telah mengantisipasi dalam rangka menanti kedatangan mempelai itu. Mereka sangat bijak. Nah, pesan penting selanjutnya adalah bahwa tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya ada beberapa ayat yang memang menjelaskan ada kemungkinan Tuhan itu tidak datang tepat waktu atau sedikit ada kemunduran, karena firman Tuhan berkata kalau Tuhan berlambat-lambatan supaya banyak orang yang bertobat. Jadi kemungkinan Tuhan datang ada sedikit mundur atau penundaan, kemungkinan itu ada, dan itu diperjelas dalam perumpamaan ini. Mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Jadi kemungkinannya Tuhan terlambat datang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian akibat keterlambatan itu ya dijelaskan di ayat 5b, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, keadaan yang seperti Tuhan gak datang, masalah begitu berat itu secara rohani mereka akan lelah, mereka akan letih, dan mereka bisa mengalami kondisi rohani yang kurang bagus sebetulnya, yaitu tertidur. Ya, karena berbagai hal yang berat, yang sukar, yang tengah mereka alami itu bisa membuat mereka dalam posisi yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Baik yang bodoh maupun yang bijak sama-sama ada kemungkinan mengalami ini. Terlelap atau tertidur karena mungkin ada sedikit kekecewaan dalam menanti kedatangan Tuhan yang lama-lama kok, yang sudah begitu lama kok belum datang-datang juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, pesan penting selanjutnya adalah mengenai waktu kedatangan Tuhan. Kapan waktu kedatangan Tuhan? Disebutkannya adalah tengah malam. Ya, jadi malam atau kegelapan itu adalah lambang dari masa tribulasi, masa kesukaran. Jadi akhir zaman itu bukan akan ada kebangunan hari yang luar biasa, suatu masa yang wow. Saya nggak pernah menemukan alasan itu di Alkitab ya. Justru menjelang kedatangan Tuhan yang ada adalah hari kegelapan, hari gelap gulita. Gambaran situasi yang buruk bukan gambaran dari situasi yang baik. Suatu situasi yang lebih menakutkan daripada suatu situasi yang menyenangkan. Nah, oleh sebab itu dijelaskan bahwa waktu kedatangan Tuhan akan terjadi pada waktu tengah malam. Apa artinya? Artinya sudah melewati malamnya itu sendiri ya. Begitu sudah berada di waktu tengah malam itu, kalau jam kita ibaratnya sudah di 00. Begitu di 00 maka waktu akan menunjukkan ke pukul 1 dini hari, ke arah pagi hari. Di masa-masa seperti itulah Tuhan datang. Di puncak penganiayaan itu telah lewat, maka Tuhan
akan datang. Tuhan datang pada waktu tengah malam. Kita lanjutkan. Nah, ya, ayat selanjutnya menjelaskan tentang tanda kedatangan Tuhan. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, pada waktu Tuhan datang, akan ada dua suara yang akan diperdengarkan di bumi. Pertama, suara dari seruan malaikat penghulu, yaitu Mikhael, yang akan menyatakan bahwa tidak ada penundaan lagi. Ingat ya, Mikhael akan turun menginjakkan kakinya di laut dan di bumi, artinya ia memasuki dimensi bumi. Cuma saya tidak tahu apakah bisa dilihat mata real atau tidak. Saya turun di dimensi lain atau di dimensi fisik, tapi Mikhael akan turun mendahului kedatangan Tuhan. Mikhael adalah panglima tertinggi, raja di atas segala sebelum datang, maka dia datang dulu. Dan pada waktu dia datang di bumi, ia membuat seruan, tidak ada penundaan lagi. Di sangkakala ke-6, Mikhael akan turun dan berseru, dan pada sangkakala ke-7, Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi selain ada suara dari Mikhael, tidak akan ada penundaan lagi, maka ada suara yang kedua, yaitu ditiupnya sangkakala ke-7 yang merupakan menanda Tuhan sudah datang di atas bumi. Oke? Nah, pesan penting yang selanjutnya adalah akan ada kebangunan rohani terakhir. Nah, perlu dicatat, ini bukanlah kebangunan rohani besar-besaran pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena ini terjadi tepat pada saat Tuhan Yesus Kristus sudah datang. Maksudnya yang bangun adalah iman dan harapan mereka menguat karena telah ada tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Suara itu telah diperdengarkan, bunyi sangkakala telah ditiup, dan tidak lama lagi Tuhan memasuki atmosfer bumi. Semua mata penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu artinya, dan oleh sebab itu mereka semuanya bersiap dan bersemangat untuk menyambut, ya, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di depan mata. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat pesan penting dari Tuhan mengenai keadaan si gadis bodoh. Dikatakan di ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, jadi di puncak kegelapan itu yang terjadi pada gadis bodoh, justru pelitanya akan padam. Ya, pas Tuhan datang, pas mempelai itu datang, pelitanya padam. Itulah keadaan yang akan dialami gadis bodoh. Kata pelita padam itu punya pengertian mereka murtad, meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang pesan penting Tuhan terhadap gadis yang bijaksana. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Artinya apa? Artinya keadaan gadis-gadis yang bijaksana ini akan baik-baik saja karena mereka mempunyai persediaan yang cukup untuk menyongsong. Jadi pada waktu mempelai datang, Tuhan Yesus datang, iman mereka tetap menyala-nyala dan tidak murtad. Keadaan mereka baik-baik saja, dan oleh sebab itu mereka bertemu dengan mempelai dan akan memasuki sukacita perkawinan anak domba. Suatu gambaran yang luar biasa mengenai kedatangan Tuhan. Digambarkan seperti terjadinya pernikahan yang meriah, bahagia, penuh dengan sukacita. Nah, selanjutnya kita akan melihat pesan-pesan penting Tuhan mengenai momentum kedatangannya. Katakan begini, akan tetapi waktu mereka, gadis bodoh itu, sedang pergi untuk membelinya dalam keadaan lengah atau tidak berjaga-jaga, maka datanglah mempelai itu. Nah, jadi ingat ya, Tuhan sudah berkata bahwa berjaga-jagalah senantiasa karena kamu tidak tahu waktunya. Jadi ada suatu momentum di mana kedatangan Tuhan itu akan terjadi pada saat kebanyakan orang sudah mulai lengah dan lelah dan tidak berjaga-jaga. Oleh karena berat dan sukarnya masa yang terjadi itu. Ada banyak orang akan menggerutu, ada banyak orang yang berkata, Tuhan gak datang-datang juga. Dan bahkan sebagian mereka akan meninggalkan imannya dan menjadi murtad. Dan dengan itu akan kehilangan keselamatan.
Perhatikan bahwa pesan penting Tuhan, momentum kedatangannya terjadi pada saat orang banyak yang lengah, dalam arti tidak berjaga-jaga. Oke? Nah, kita lanjutkan sekarang, yaitu nasib gadis yang bijaksana. Dalam pesan penting Tuhan ini dikatakan begini, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Artinya apa? Artinya mereka akan mengalami sukacita perkawinan anak domba. Satu gambaran mengenai betapa luar biasanya momentum pada waktu Tuhan datang kedua kali yang nanti. Indah, penuh sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, pesan-pesan pentingnya selanjutnya yang kita temukan di ayat 10c adalah, lalu pintu ditutup. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah datang, maka pintu anugerah sudah tidak ada. Oke ya, jadi pintu anugerah itu tertutup. Baru tertutup maksudnya tepat pada waktu Tuhan sudah datang ke atas bumi. Oke? Jadi sekarang sampai Tuhan datang, pintu anugerahnya masih ada. Nah, next, kita lihat nasib gadis yang bodoh. Ini pesan pentingnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mereka ditolak. Ya, jadi nasib dari gereja yang bodoh, ya, nasib gereja yang bodoh adalah akan tertolak. Tidak bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan di awan-awan, dan mereka akan tertolak. Dalam realitanya, memang mereka tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan lagi. Sudah ditolak. Oleh karena mereka pada waktu Tuhan datang, sudah terlelap dan tidak berjaga-jaga. Oke? Kita lanjutkan. Nah, dalam menghadapi semua pesan-pesan penting Tuhan ini, Tuhan memberikan nasihat penting kepada gerejanya. Nasihatnya adalah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Oke, ada dua hal penting yang saya ingin soroti. Yang pertama adalah persamaan di antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Yang kedua adalah perbedaan di antara mereka. Mari kita lihat yang pertama dulu, yaitu persamaan. Persamaan mereka adalah satu, sama-sama memenuhi kriteria sebagai perawan suci. Artinya sudah percaya Yesus dan lahir baru, telah menjadi ciptaan yang baru. Kedua, sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Ada semangat dan tekad yang sama. Ketiga, sama-sama berada di masa tribulasi, di tengah malam itu. Nah, juga sama-sama mengantuk dan tertidur. Oleh karena beratnya situasi atau tekanan yang terjadi di zaman kegelapan itu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan di antara mereka. Perbedaannya apa? Yaitu gadis bodoh itu pelitanya padat. Dan secara rohani itu punya pengertian telah mati secara rohani atau murtad. Dan akibatnya mereka gagal bertemu dengan mempelai laki-laki. Sedangkan pada gadis bijaksana, di situasi yang sama, pelitanya tetap menyala. Artinya secara rohani mereka tetap aktif atau hidup dan tidak mati. Dan akibatnya mereka berhasil bertemu mempelai laki-laki. Jadi, ada persamaannya, tapi ada perbedaan. Satu perbedaan yang akan berdampak antara hidup dan mati, surga dan neraka. Sesuatu yang Anda harus pikirkan serius sekali mengenai akhir zaman. Kita lanjutkan. Nah, ada 5 pelajaran penting dari ayat-ayat yang barusan kita lihat, bahkan satu persatu. Kelimanya adalah sebagai berikut. 1. Akan ada 2 sikap yang berbeda yang dimiliki oleh gereja-gereja atau orang-orang percaya pada saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman, yaitu
Akan ada yang bersikap bodoh dan juga bersikap bijak atau bijaksana. Ya, ada 5 pelajaran penting. Yang nomor 1 itu. Nomor 2, gereja yang bersikap bodoh adalah gereja yang tidak melakukan persiapan apa-apa pada saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka hanya membawa pelitanya, tekad dan semangatnya, tetapi tidak membawa minyak cadangan, tidak pernah memikirkan, memprediksi, atau mengantisipasi. 3, gereja yang bersikap bijaksana, ini ada salah tulis ya, bersiap. Gereja yang bersikap bijaksana adalah gereja yang melakukan persiapan, dalam arti melakukan antisipasi pada saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak cadangan dalam buli-buli, sesuatu yang telah mereka pikirkan, prediksi, dan lakukan atau persiapkan sebelumnya. 4, gereja yang bersikap bodoh akan gagal bertemu Tuhan Yesus Kristus dan tidak akan menikmati sukacita perjamuan pesta perkawinan. Artinya apa? Tidak mengalami pengangkatan. 5, gereja yang bersikap bijaksana akan berhasil bertemu Tuhan Yesus dan menikmati sukacita perjamuan pesta perkawinan. Artinya apa? Mengalami pengangkatan, diselamatkan tepat pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Ini 5 pelajaran penting dari natskit yang sudah kita pelajari di Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13 tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa kunci keberhasilan gereja yang bijaksana? Dalam arti sampai ia mengalami pengangkatan atau bertemu dengan Tuhan dalam sukacita pesta perkawinan. Oke? Kita lanjutkan. Nah, rahasia keberhasilan gereja yang bijaksana, sekali lagi ya, rahasia keberhasilan gereja yang bijaksana adalah melakukan ini. Namanya antisipasi. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis yang bijaksana telah melakukan antisipasi, memprediksi, memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi ketika menanti kedatangan mempelai di malam hari. Mereka membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka, sesuatu yang tak terpikir dan tidak dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh itu. Gereja yang bersikap bodoh pada waktu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa antisipasi itu bukan sekedar kata-kata berupa tekad atau semangat, tetapi itu adalah tindakan yang terencana sebelumnya. Selain membawa pelita, gadis-gadis yang bijaksana juga membawa minyak cadangan dalam buli-buli untuk berjaga-jaga, ya, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di malam hari. Sebab begitu mereka kehabisan minyak, itu akan menjadi masalah bagi mereka di tengah malam yang gelap gulita itu. Sikap bijaksana mereka adalah membawa minyak cadangan, sesuatu yang telah mereka persiapkan atau rencanakan sebelumnya. Oke? Nah, pertanyaannya adalah apa itu antisipasi? Antisipasi adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, antisipasi adalah memperhitungkan, membayangkan, dan meramalkan atau memprediksi hal-hal yang belum terjadi. Memang belum terjadi, tapi harus dibayangkan, harus diperhitungkan, harus diprediksi hal-hal yang sehubungan dengan yang belum terjadi itu. Nah, setelah itu menyesuaikan diri atau menyesuaikan mental terhadap peristiwa yang akan terjadi itu. Itulah antisipasi. Oke, jelas ya? Nah, antisipasi itu bukan tekad atau semangat seperti ungkapan di bawah ini.
Kapan saja Tuhan datang, saya siap. Ya, ada banyak orang seperti itu. Kapan saja Tuhan datang, saya siap. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya punya modal tekad atau semangat menanti kedatangan Tuhan. Tapi apa yang mereka prediksi? Apa yang mereka perhitungkan? Apa yang mereka perkirakan? Apa yang mereka siapkan? Tidak ada. Bahkan ada yang berkata, saya akan bekerja seakan-akan Tuhan datang 1000 tahun lagi. Dan saya akan hidup kudus seakan-akan Tuhan Yesus datang besok pagi. Hebat kan? Terlihatnya sih hebat, tapi ingatlah bahwa meskipun tidak ada yang salah dengan tekad atau semangat ini, hanya saja yang namanya tekad dan semangat itu bukan tindakan antisipasi. Ingatlah bahwa gadis-gadis bodoh itu juga melakukan hal yang sama, yaitu punya tekad dan semangat dalam menanti mempelai laki-laki. Tetapi mereka gagal bertemu mempelai laki-laki karena tidak melakukan antisipasi. Oke? Jelas ya? Hanya modal tekad dan semangat tidak cukup. Itu menanti kedatangan Tuhan gaya bodoh. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus Anda prediksi, perkirakan dan persiapkan, Anda betul-betul sedang berada dalam situasi yang bodoh itu. Lantas apa yang perlu diantisipasi orang percaya di akhir zaman ini? Ya, ada 7 peristiwa penting di akhir zaman yang perlu diantisipasi oleh semua orang percaya yang sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1, pada saat Antikris menduduki Bait Allah. 2, hadirnya 2 saksi di Israel. 3, munculnya tanda zaman terbesar. 4, pembukaan meterai ke-7 atau dimulainya prosesi peniupan 7 sangkakala. Ke-5, pencurahan cawan murka Allah. Ke-6, terjadinya perang Harmagedon. Ke-7, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, inilah hal-hal yang harus diantisipasi dengan cara memikirkan. Artinya apa? Memperhitungkan, membayangkan, dan merambalkan atau memprediksi yang akan terjadi itu. Semuanya. Nah, setelah itu Anda perlu menyesuaikan diri dengan cara melakukan. Melakukan apa? Yaitu penyesuaian diri dengan peristiwa yang akan terjadi itu. Sesuaikan diri Anda. Ingat ya, bukan Allah yang harus menyesuaikan diri dengan agenda Anda. Anda yang harus menyesuaikan diri dengan agenda Anda. Oke, itu artinya antisipasi. Nah, kita akan pelajari detail-detail dari 7 peristiwa penting yang perlu diantisipasi ini. Mari kita akan melihat mengantisipasi peristiwa penting akhir zaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan membantu Anda memahami mengantisipasi peristiwa akhir zaman atau 7 peristiwa penting di akhir zaman tadi. Nomor 1, yaitu Antikris menduduki Bait Allah. Nah, ketika Antikris menduduki Bait Allah, apa yang harus Anda pikirkan? Apa yang harus Anda perhitungkan, bayangkan, atau prediksi? Ya, demikian juga setelah Anda memikirkan, Anda perlu melakukan apa? Dalam arti kata menyesuaikan mental diri dengan peristiwa yang akan terjadi itu. Nah, dalam kasus Antikristus menduduki Bait Allah, maka yang perlu kita pikirkan bahwa pada saat itu masa kesusahan besar atau masa tribulasi dan zaman murtad itu akan dimulai. Ingat ya, awal terjadinya dari masa kesusahan besar adalah pada waktu Israel diinvasi oleh Antikristus dan kemudian Bait Allah diduduki. Itu akan menjadi awal peristiwa penganiayaan terbesar di Israel dan atas orang-orang percaya di seluruh dunia. Jadi, ketika Anda melihat Antikristus menduduki Bait Allah, maka berpikirlah bahwa, ketahuilah ya bahwa masa kesusahan besar atau masa tribulasi dan zaman murtad itu sedang dimulai. Nah, kalau sudah memikirkan, sekarang kita harus tahu apa yang kita lakukan saat itu. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani 3 destiny orang percaya dengan tabah dan setia. Ingat ya, kalau Anda perlu tahu apa 3 destiny orang percaya, Anda lihat video saya, ya. Anda
Ya, lihat video saya di sini. Kalau nanti saya tidak lupa, saya taruh di situ. Kalau tidak muncul di situ, Anda bisa cek di daftar video saya di channel. Buka di channel saya, di situ akan ada video dengan judul saat pengangkatan. Di situ akan ada bagian yang berjudul 3 destiny orang percaya. Salah satu dari ketiga destiny orang percaya itu adalah pergi dalam pengungsian. Jadi mengungsi ke pegunungan atau ke pedusunan dimulai ketika Antikristus menduduki Bait Allah. Sebelum ini terjadi, Anda masih bisa hidup normal di tengah masyarakat pada umumnya. Oke? Yang kedua, nah, ketika masa antikris ini sudah terjadi dan sudah dimulai, maka akan ada muncul 2 saksi di Israel. Banyak para ahli, dan saya sepakat dengan mereka, ya diperkirakan itu adalah Musa dan Elia. Nah, apa yang kita perlu pikirkan ketika orang itu, kedua saksi itu muncul? Kedua saksi itu sedang menjalankan tugas kesaksian. Nah, tepatnya ini adalah penginjilan untuk menyelamatkan orang Yahudi. Ya, atau dengan lain kata, ketika mereka muncul, mereka akan bersaksi. Dalam arti kata menginjil, menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias di tengah-tengah orang Yahudi. Anda perlu membaca Roma 11 ayat 25 sampai ayat 31. Ayat itu menjelaskan bahwa ketika 2 saksi ini muncul, maka penginjilan atas bangsa-bangsa itu sudah ditutup. Tapi Tuhan memulai ya penginjilan atas orang Yahudi lewat 2 saksi ini. Oke? Jadi ingat baik-baik ya, kedua saksi itu akan memberitakan Injil, bersaksi selama 3,5 tahun masa Antikris itu di Israel. Dan banyak hal ajaib mereka akan lakukan di sana, sekaligus melindungi bangsa itu dari si jahat. Nah, orang Yahudi akan mulai menerima penginjilan atau kesaksian dari 2 saksi itu. Nah, pada saat yang sama, keselamatan untuk bangsa-bangsa sudah diakhiri. Untuk mencari kejelasan ini, baca Roma 11 ayat 25 sampai ayat 31. Lantas apa yang kita perlu lakukan? Nah, pada saat situasi ini terjadi, maka yang perlu kita lakukan ini, berpegang teguhlah atas keselamatan yang telah Anda miliki dari mendengar Injil. Sekali lagi ya, berpegang teguhlah atas keselamatan dalam Yesus yang telah Anda miliki, dan jangan sampai murtad. Oke, karena masa ini masa yang sulit, sukar, dan berat sekali. 3,5 tahun masa aniaya. Oke, oleh sebab itu, apapun yang terjadi, berpegang teguhlah atas keselamatan yang telah Anda miliki, dan jangan sampai murtad. Jangan sampai murtad. Oke? Nah, nomor 3, peristiwa penting yang perlu diantisipasi adalah munculnya tanda zaman terbesar. Nah, kalau Anda ingin tahu apa itu tanda zaman terbesar, Anda silakan cari video saya di channel saya ini dengan judul Membaca Tanda-Tanda Zaman. Di situ dijelaskan mengenai apa itu tanda zaman dan tanda zaman terbesar yang akan mendahului menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke? Nah, ketika muncul tanda zaman terbesar, apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang kita perlu hitungkan? Bayangkan, prediksi. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah Meterai 6 telah dimulai. Nah, itu artinya Meterai 5, masa kesusahan besar, masa aniaya itu, atau masa tribulasi telah diakhiri. Kalau orang mungkin bertanya, bagaimana cara mengakhiri, Pak? Iya, itu otomatis masa penganiayaan akan berakhir. Kenapa? Karena matahari berhenti bersinar, bulan menjadi darah, dan bintang-bintang berguguran. Di sementara wilayah bumi yang lain banyak pulau-pulau lenyap karena berbagai gempa bumi yang dahsyat. Peristiwa itu akan membuat semua manusia yang ada di atas bumi dalam ketakutan yang luar biasa, dan semuanya berhenti melakukan penganiayaan atas orang Kristen. Karena mereka mulai berpikir bahwa sesuatu yang membahayakan, menakutkan mereka sedang datang dari atas, dari langit. Itulah sebabnya yang terjadi adalah kegoncangan benda-benda di langit.
Matahari tidak bersinar, bulan berubah menjadi darah, dan bintang-bintang berguguran. Itulah tanda zaman terbesar. Pada waktu tanda zaman terbesar itu muncul, maka masa kesusahan besar diakhiri. Semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, akan mulai fokus melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali di momen ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika hal ini terjadi atau munculnya tanda zaman terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Dalam hal apa Anda perlu menyesuaikan diri, menyiapkan mental atau diri Anda? Nah, yang perlu Anda pahami dan sikapi adalah bahwa pada saat itu, ketika tanda zaman besar muncul, meterai 6 sudah ditiup, maka itu artinya prosesi kedatangan Tuhan atau pembukaan meterai 7 akan segera dimulai. Jadi perkiraannya antara meterai 5 yaitu masa kesusahan besar ketika berakhir dan kemudian muncul meterai 6, maka proses apa yang terjadi di meterai 6 ini kurang lebih cuma sekitar 40 hari. Setelah 45, mungkin kemungkinan ya, saya rinciannya agak lupa, nanti kita bahas di lain kesempatan. Meterai 6 ini kurun waktunya terjadi kurang lebih hanya sekitar 45 hari saja. Setelah meterai 6 ini ditiup dan lewat 45 hari, maka akan segera memasuki pembukaan meterai ke-7. Jadi nggak lama ya. Kalau meterai 6 itu sudah dibuka, maka tidak lama lagi meterai 7 juga akan segera dimulai. Hanya hitungan bulan saja. Jadi setelah meterai ke-6, maka prosesi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pembukaan meterai 7, segera dimulai. Itu yang Anda perlu mengerti, yang Anda perlu antisipasi, yang Anda perlu menyesuaikan diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat sekarang. Setelah meterai 4 itu, meterai ke-6 ditiup, maka selanjutnya adalah pembukaan meterai 7. Apa itu pembukaan meterai 7? Apa yang harus Anda pikirkan? Meterai 7 adalah prosesi kedatangan Tuhan atau peniupan sangkakala 1 sampai 7 akan segera dimulai. Jadi dalam meterai 7 itu ada 7 sangkakala. Setiap satu sangkakala ditiup itu menandakan semua prosesi kedatangan Tuhan segera dimulai. Mulai dari yang ke-1, pada saat yang ke-7, Tuhan akan muncul di bumi, turun di bumi. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Hitung. Anda tinggal menghitung setiap sangkakala yang ditiup itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, emangnya kita bisa mendengar sangkakala itu, Pak? Saya tidak punya jawaban pastinya ya. Saya tidak tahu apakah itu bisa kita dengar apa tidak bunyi sangkakalanya. Akan tetapi peristiwanya bisa kita ketahui. Anda tinggal membuka kitab Wahyu dan mencari sangkakala 1 itu apa yang terjadi, sangkakala kedua apa yang terjadi. Nah, ketika tanda-tanda itu muncul, Anda tinggal menghitung, wah ini sangkakala 1, ini sangkakala kedua, ini sangkakala ketiga. Dan begitu ke-6 dan ke-7, Tuhan Yesus Kristus segera datang. Ingat ya, Tuhan datang pada peniupan sangkakala yang ke-7. Oke? Ya. Nomor 5, peristiwa penting akhir zaman yang perlu diantisipasi adalah pencurahan cawan murka Allah. Nah, seiring dengan dibukanya meterai ke-7, maka setiap satu sangkakala ketiup, maka satu cawan juga dicurahkan. Jadi ini kejadiannya beriringan ya, bersamaan. Peniupan sangkakala dan pencurahan cawan murka Allah terjadi secara beriringan. Ini masalah sangkakala, masalah prosesinya, pencurahan cawan murka Allah adalah penghakiman Allah atas bangsa-bangsa, atas orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ketika pencurahan cawan murka Allah terjadi, apa yang kita perlu pikirkan? Ya, artinya saat itu Allah sedang menghukum orang durhaka. Dan ingat, cawan murka Allah ini
tidak ditujukan untuk orang percaya. Ya, Anda bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 9 bahwa cawan murka Allah itu tidak ditujukan bagi orang percaya, tapi itu hukuman yang memang secara khusus ditujukan bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengasihi Allah. Tidak ada yang perlu Anda cemaskan ketika cawan murka Allah dicurahkan. Sekali lagi ya, kalau Anda orang Kristen, anak Tuhan, tak ada yang perlu Anda cemaskan ketika pencurahan cawan murka Allah terjadi. Kecuali Anda bukan orang percaya, Anda boleh cemas di saat ini. Tapi kalau Anda anak Tuhan, tak ada yang perlu Anda cemaskan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu berdoa, meminta perlindungan Allah Bapa sesuai dengan janjinya. Janjinya bahwa kita tidak akan ditimpa oleh cawan murkanya, dan juga Ia berjanji untuk melindungi kita. Tepatnya yang perlu Anda lakukan di sini adalah berdoa, mengingatkan Allah kita akan janji perlindungannya terhadap Anda dimanapun saat itu Anda sedang berada. Oke? Kita lanjutkan yang nomor 6. Nah, peristiwa penting selanjutnya yang perlu diantisipasi adalah terjadinya perang Harmagedon. Nah, apa yang kita perlu pikirkan ketika ini terjadi? Artinya, sangkakala ke-6 sudah ditiup. Nah, kalau sangkakala ke-6 itu sudah ditiup, artinya Mikhail, penghulu besar itu, telah menginjakkan kakinya di bumi, telah terlihat dan telah membuat pernyataan dan deklarasi bahwa penundaan kedatangan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah pasti akan datang sebentar lagi, karena ini sudah sangkakala yang ke-6. Tinggal satu sangkakala lagi tuh ditiup, Tuhan sudah akan datang terlihat di atmosfer bumi. Nah, apa yang Anda perlu lakukan adalah menunggu, ya, menunggu saja, ya. Tunggu dengan harap-harap yang penuh dengan sukacita, yaitu yang perlu Anda lakukan adalah menunggu peniupan sangkakala ke-7. Karena sudah ke-6, tinggal satu sangkakala lagi, maka harapan semua manusia dan rencana Allah atas bumi semuanya akan digenapkan, di mana Tuhan Yesus Kristus datang di atas bumi. Oke? Ya, langsung kita ke yang terakhir, yaitu peristiwa penting di akhir zaman yang perlu kita antisipasi di akhir zaman ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, selanjutnya peristiwa penting akhir zaman yang perlu diantisipasi adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, ketika Tuhan datang, apa yang kita perlu pikirkan? Yang perlu kita pikirkan bahwa pada saat Tuhan datang akan terjadi dua hal, yaitu kebangkitan orang mati dan pengangkatan. Ya, kalau Tuhan sudah menampakkan dirinya pada atmosfer bumi, maka dua peristiwa ini akan terjadi. Akan terjadi kebangkitan orang mati yang pertama dan terjadi pengangkatan. Sebetulnya pengangkatan itu bukan pengangkatan esensi peristiwanya. Esensi peristiwa dari pengangkatan adalah transformasi tubuh dari tubuh fana ke dalam tubuh kemuliaan. Dan ketika transformasi terjadi, maka orang-orang percaya itu sudah bisa terbang dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Itu yang terjadi sebetulnya. Esensi peristiwanya bukan pengangkatannya, tapi transformasi dari tubuh fana ke dalam tubuh kemuliaan yang kekal, yang tidak bisa binasa. Kita lanjutkan. Nah, ketika hal ini terjadi, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu Anda lakukan, ya berbahagialah, angkatlah wajahmu karena keselamatanmu sudah datang. Haleluya. Amin. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, dengan melakukan antisipasi itulah, maka gereja yang bertindak bijaksana berhasil bertemu mempelai laki-laki atau masuk dalam pengangkatan atau mengalami sukacita perjamuan pesta perkawinan anak domba. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudariku, kunci atau rahasia dari gereja yang terangkat adalah menjadi bijaksana. Nah, orang yang bijaksana, ia bisa melakukan
antisipasi. Tapi gereja yang bodoh, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Semoga itu bukan Anda. Doa saya, oleh karena Anda telah melihat video ini, mulai saat ini Anda akan bersikap bijaksana. Oke? Jadi, sekali lagi, jadilah gereja yang bijaksana. Maksudnya, lakukan antisipasi. Apa yang perlu diantisipasi? 7 peristiwa penting yang akan terjadi di akhir zaman yang barusan sudah saya jelaskan. Ya. Nah, setelah materi ini ada materi penting kelanjutan sebetulnya yang juga harus Anda ikuti dan pahami supaya Anda akan menjadi gereja yang betul-betul bijaksana. Oleh sebab itu, tunggu video saya selanjutnya yang berjudul Hidup di Pengungsian. Ingat ya, hidup di pengungsian adalah salah satu destiny gereja yang harus dijalani. Demikianlah tadi rahasia gereja yang terangkat. Jika Anda punya opini atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Jika Anda diberkati oleh video ini, please subscribe, tekan lonceng agar dapat notifikasi video yang baru nanti. Demikian juga beri jempol Anda, komen di kolom komentar, dan bagikan link video ini ke saudara-saudari seiman kita sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk dukungan Anda, dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.